Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi la yansa man dzakara. Alhamdulillahilladzi la yudayyi'u man syakara. Alhamdulillahilladzi yajzi bihil ihsani ihsana wa bisabri najata wa ghufrana. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah kita bertemu kembali pada kesempatan subuh hari ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan iman, dalam keadaan Islam. Kita saling mendoakan semoga kita yang hadir di sini termasuk orang-orang yang Allah ringankan hisabnya nanti di hari kiamat. Orang-orang yang Allah serahkan catatan amalannya melalui tangan kanannya, bukan melalui tangan kirinya, apalagi dari arah belakang. Ya, maka semoga Allah memudahkan kita semua ya, nanti di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Karena kita tahu bahwa semua dari kita akan dimintakan pertanggungjawaban di hari kiamat. Makanya Abdullah ibnu Abbas ya, itu meriwayatkan sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi bilang, "Nahnu akhirul umami wa awwalu man yuhasab." Kita ini umat terakhir di atas muka bumi. Tetapi menjadi yang pertama dihisab nanti di akhirat. Terakhir di bumi, tapi pertama yang di akhirat itu nanti dihisab. Nah, maka kajian sirah kita pada pagi hari ini, kita membahas tentang sedikit agak masih berhubungan dengan sirah, syafaat. Tentang syafaat Nabi nanti di hari kiamat. Ya, memang buah dari kita mengkaji tentang sirah adalah menimbulkan rasa cinta kita kepada Nabi. Rasa cinta inilah yang membuat kita semua akan mendapatkan syafaat nanti di hari kiamat. Nah, dalam beberapa kitab ya, ada dalam kitab yang cukup klasik. Ini dari kitab Tijan, ya, Tijan Ad-Durari, itu Imam Nawawi Al-Bantani itu pernah menuliskan, ya, salah satu keyakinan yang harus kemudian diyakini oleh seorang Muslim di dalam kehidupannya adalah dia beriman kepada Allah dan kemudian kita akan menghadapi hari kiamat dan akan ada syafaat Nabi kepada umatnya. Ya. Maka syafaat ini akan diberikan kepada umat yang kemudian beliau cinta. Ya, maka kita belajar sirah ini agar semakin mengenal Nabi, agar muncul rasa cinta kita sehingga kita diberikan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya, an Abi Hurairah anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala li kulli nabiyyi da'watun mustajabatun yad'u biha. Jadi setiap nabi itu memiliki doa yang mustajab. Semua nabi memiliki doa yang mustajab, ya. Wa uridu an akhbiya da'wati syafa'atan li ummati fil akhirah. Tapi aku menyembunyikan doaku sebagai syafaat untuk umatku nanti di akhirat. Berarti Nabi ini tidak mempergunakan doa yang kemudian dimiliki oleh setiap Nabi yang mustajab di dunia, tapi justru beliau menyembunyikannya nanti di akhirat sebagai syafaat untuk kemudian diberikan kepada umatnya. Maka dalam riwayat yang lain, hadis yang lain dikatakan dalam riwayat yang cukup panjang bahwa nanti akan ada saat manusia itu akan menanti ya, di hari kiamat di tempat yang sangat panas ya. Di sini dikatakan
Allah itu tidak kemudian mengeluarkan sepatah kata pun, ya, maka kemudian semua orang berada pada keadaan yang sangat gelisah pada saat itu, cukup mencekam pada saat itu, ya, sehingga mereka kemudian berkata antara satu dengan yang lain, kita datangi Nabi Adam. Kenapa? Karena kok hisabnya nggak dimulai-mulai. Sementara kita menanti keadaannya sangat panas. Mereka pergi ke Nabi Adam alaihissalam, kemudian mereka mengatakan kepada Nabi Adam bahwasanya Nabi Adam ini adalah bapak dari seluruh umat manusia. Ya. Maka kemudian khalaqakallahu biyadayhi. Ya. Allah kemudian menciptakanmu secara langsung. Maka berikan syafaat kepada kami hingga kemudian hisab ini bisa dipercepat. Tapi yang jawaban Nabi Adam di sini, ya, inni lastu hunakum. Ya, aku tidak mungkin bisa untuk memberikan syafaat. Ya. Inni ukhrijtu minal jannati bi khati'ati. Aku dikeluarkan dari surga karena dosaku. Ya. Atau dalam riwayat yang lain dikatakan asaitu rabbi. Saya telah bermaksiat kepada Allah. Wa innahu la yuhimmuni al-yawm illa nafsi. Yang aku pentingkan pada hari ini hanya diriku sendiri. Nafsi. Ya. Maka walakin u'tu Nuhan awwalan nabiyyin. Tapi pergi saja ke Nabi Nuh. Karena Nabi Nuh itu adalah kemudian Rasul yang pertama. Ya. Setelah Nabi Adam, Rasul yang pertama itu Nabi Nuh yang diturunkan. Akhirnya kemudian mereka menemui Nabi Nuh meminta agar kemudian memberikan syafaat kepada mereka hingga hisab ini dipercepat. Nabi Nuh mengatakan, lastu hunakum. Ya, aku juga tidak bisa. Ya. Inni da'autu da'watan aghraqat ahlal ardi. Bahwa kan beliau telah menggunakan doanya itu untuk kemudian meminta banjir sehingga manusia atau bumi tenggelam pada saat itu. Ya, sehingga beliau mengatakan wa innahu la yuhimmuni al-yawm illa nafsi. Hari ini saya tidak bisa menolong kalian kecuali saya mementingkan diriku saja, nafsi. Ya. Kemudian beliau mengatakan pergilah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, Khalilullah. Dia kekasih Allah, kata Nabi Nuh. Mungkin saja Nabi Ibrahim bisa memberikan itu. Ya. Kemudian kata Nabi Ibrahim alaihissalam, inni lastu hunakum. Saya tidak bisa. Ya. Apa yang menyebabkannya? Inni kadzabtu fil islami thalatha kadzibat. Saya itu pernah berbohong 3 kali. 3 kali. Ya, luar biasa. Kita ini berapa banyak kita berbohong. Nabi Ibrahim itu berbohong 3 kali. Kata beliau, wa innahu la yuhimmuni al-yawm illa nafsi. Makanya hari ini saya tidak bisa kemudian memberikan syafaat. Saya hanya mementingkan diriku saja. Ya, maka diperintahkan pergilah kepada Nabi Isa, ruhallahi wa kalimatuhu. Ya. Pergilah kepada Nabi Isa. Ya. Pergilah kepada Nabi Isa. Ya, ketika ketemu Nabi Isa, sama Nabi Isa bilang, inni lastu hunakum. Saya tidak bisa kemudian memberikan syafaat. Ya. Ya, kemudian beliau menyarankan pergilah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Akhirnya pada saat itu semua orang kemudian pergi menghadap Nabi. Ya, kemudian Nabi mengatakan ana laha, ana laha, ana laha. Ya. Akulah orangnya, akulah orangnya, akulah orangnya. Ya, maksudnya yang kemudian akan memberikan syafaat. Ya, maka dalam riwayat yang cukup panjang di sini beliau bersujud kepada Allah, ya, memanjangkan sujudnya, ya, meminta izin kepada Allah untuk kemudian memberikan syafaat. Ya. Kemudian dikatakan dalam hadis ini, irfa' ra'saka, angkat kepalamu, kata Allah, wa qul tusma' wasal tu'tah, ya, washfa' tushaffa, ya, mintalah engkau akan diberi, berikanlah syafaat
maka engkau diberikan syafaat. Ya, ini nanti dalam riwayat ini beberapa kali kemudian Nabi kita ini meminta syafaat, bersujud berulang kali. Ya, minta syafaat. Nah, maka di antara kemudian yang akan Nabi berikan selain syafaat, ya, kita akan melihat tentang satu perkara yang kemudian ditanya oleh Anas bin Malik, ya, di mana kami akan menemukan dirimu nanti di akhirat? Bukankah semua orang tidak akan saling mengenal di akhirat? Ya. Ini selaras dengan apa yang pernah dikhawatirkan Aisyah. Ya, Aisyah itu suatu saat itu menangis, Pak. Ya, ketika menangis, ditanyalah sama Nabi, apa yang membuat dirimu menangis, Aisyah? Kata Aisyah, aku teringat neraka, ya Rasul. Ya. Ingat neraka, kemudian menangis. Ya. Kata Nabi SAW, ya, beliau kemudian bertanya, Aisyah kemudian tanya, apakah manusia itu saling mengenal nanti di akhirat? Bukankah kemudian Nabi mengatakan manusia tidak saling mengenal di akhirat nanti? Maka Nabi itu mengatakan bahwa kita itu tidak akan saling mengenal di akhirat. Ya, innama thalathati mawatina la yadhkuru ahadun ahadan. Ya, ada 3 tempat di akhirat kalian itu tidak akan saling mengenal antara satu dengan yang lain. Tempat pertama itu indal mizan, di tepi timbangan. Ketika ditimbang, dihisab amalan kita, ya, kita itu tidak akan saling mengenal hatta ya'lama ya ayyakhifu aw yathqulu mizanuhu. Sampai dia tahu timbangannya ini berat atau ringan. Ya kan? Kemudian inda kitab, ketika catatan amalannya diberikan, ya. Di sini hina yuqal ya, ha umqra'u kitabiyah, ambillah kitabmu, baca sendiri. Ini luar biasa adilnya Allah. Ya. Kita itu baca sendiri catatannya, tidak dibacakan, kita sendiri yang membaca. Ya, kita yang temukan. Itu kita tidak saling mengenal. Ya. Maka kemudian pada saat itu Anas bin Malik, ya, tempat yang ketiga di Sirat, ya. Ketika kemudian sudah dibentangkan jembatan Sirat di atas neraka Jahannam. Maka kemudian itu dalam hadis yang kemudian Nabi jelaskan kepada Aisyah tentang itu. Tapi kemudian Anas bin Malik juga bertanya, ya, bahwa di mana kami menemukanmu? Indal haud, di tepi telaga. Ya, maka kemudian kaum muslimin kita ini semuanya akan dibangkitkan nanti, ya, itu dalam keadaan yang mengenaskan, ya, tidak mengenakan alas kaki, ya, tidak mengenakan pakaian, tidak membawa apapun, ya, tidak membawa apapun, ya. Bahkan dalam keadaan belum dikhitan, ya, itu berarti dalam keadaan betul-betul kita tidak bawa apapun, bahkan belum dikhitan. Nabi bersabda, yuhsyarun nasu yaumal qiyamati khufatan uratan ghurlan. Manusia itu dikumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan tidak beralas kaki, tidak berpakaian, dan tidak dikhitan. Dalam riwayat yang lain disebutkan di sini, mereka itu sama. Tidak ada satu helai benang pun yang kemudian ada di atas tubuh mereka. Ya, pada saat itu semua yang kita usahakan, Pak, di dunia, semua yang kita hasilkan di dunia, ya, itu tidak ada sama sekali yang kita bawa. Ya. Atau dalam ayat Al-Quran itu dikatakan, ma'agni anni maliyah. Ya, harta itu tidak bermanfaat sama sekali. Ya. Maka kemudian manusia itu dikumpulkan di padang mahsyar yang sangat luas, ya, di mana matahari itu diturunkan dengan jarak 1 mil dari ubun-ubun kita. Kalau sekarang jaraknya berapa, Pak? Jauh. Ya. Bagaimana jika kemudian diturunkan dengan jarak yang tidak begitu jauh? Maka kita itu semuanya pasti, ya, itu akan sangat merasakan panas sehingga keringat itu keluar dari tubuh kita. Ya. Tapi yang menarik di sini nanti dalam hadis Nabi bahwa
banyak sedikitnya keringat yang keluar dari tubuh kita itu berdasarkan amalan kita. Ya, dalam hadis disebutkan, ya, tudna syamsu yaumal qiyamati minal khalq. Pada hari kiamat, matahari didekatkan pada diri manusia hanya sebatas 1 mil saja. Hatta takuna minhum kamiqdari mil. Ya, fayakunu nasu ala qadri a'malihim fil araq. Ya, jadi nanti keringatnya itu berdasarkan amalan mereka. Ya, waliyadu billah. Faminhum man yakuna ila ka'baih. Ada yang keringatnya itu hingga tumit kakinya. Ya, tumitnya itu, kalau tumit itu di sini ya, masih jauh. Kemudian di sini kata Nabi SAW, wa minhum man yakuna ila rakbatai, ya. Wa minhum min yakuna ila haqwai. Ada yang sampai lututnya, Pak. Berarti sudah mulai naik ke atas. Ya. Ada yang sampai pinggangnya. Wa minhum man yuljimuhul araqu iljama. Ada yang tenggelam dengan keringatnya sendiri. Ada yang tenggelam dengan keringatnya sendiri. Berarti bisa dipastikan, yang tenggelam dengan keringatnya sendiri berarti orang yang kemudian amalannya ini banyak atau sedikit? Sedikit. Ya, maka kemudian dia tenggelam dengan keringatnya. Ya. Semakin sedikit amalan seorang hamba, maka semakin banyak keringat yang keluar dari tubuhnya. Ya, seperti itu. Maka kondisi ini adalah kondisi yang kita kalau keringat, apa yang pertama kali kita lakukan kalau di dunia? Minum. Itu hausnya luar biasa. Ya, kalau habis olahraga, kita itu harus minum. Maka pada keadaan itu, ketika seseorang berada dalam keadaan Allah turunkan malaikat matahari 1 mil jaraknya, keringatnya semua bercucuran, maka dia butuh minum, dia butuh air pada saat itu. Nah, inilah keadaan di mana Nabi SAW menanti umatnya di telaganya. Itu tidak ada satupun yang memiliki air pada saat itu kecuali Nabi SAW. Tidak pakai alas kaki, tidak pakai pakaian, ya, berjalan ketika matahari berjarak 1 mil. Kehausan, Pak. Maka kemudian Nabi SAW ini menanti kita di telaganya. Ya. Maka pada saat itu, ya, dalam hadis dikatakan, Inni faratukum alal haut. Aku menunggu kalian di telagaku. Man marra alayya syariba. Siapa yang menuju telagaku maka dia akan minum. Wa man syariba lam yazma abadan. Dan dia tidak akan haus selama-lamanya. Ya, selama-lamanya. Aku menunggu di tepi telagaku. Ya, ini nasihat Nabi kepada kaum Ansar. Ya. Selepas mereka itu perang Hunain, ya, beliau itu mengatakan kepada kaum Ansar bahwa kita ini akan berpisah. Beliau nasihati mereka hatta talqauna fil haud, nanti kita akan ketemu di telaga. Nah, maka kemudian di sini Nabi SAW itu akan berada lebih dulu. Ya, makna dari hadis ini faratukum sini, al-farata ini Nabi berada lebih dulu untuk menjamu umatnya. Ya, untuk menjamu umatnya. Ya. Nah, memang dalam riwayat dikatakan setiap nabi memiliki telaga, ya, karena setiap nabi memiliki umat, ya, maka setiap umat butuh minum pada saat itu. Ya. Tapi memang yang paling kemudian istimewa adalah telaganya Nabi Muhammad SAW. Ya. Telaganya ini berbeda dengan telaga-telaga Nabi yang lain. Ya. Apa kelebihannya dikatakan di sini bahwa telaganya Nabi itu lebih luas, lebih besar, ya, lebih istimewa. Ya. Maka kita lihat di sini, ya, memang hadis-hadis yang menyebutkan tentang telaga Nabi ini, itu derajat hadisnya ini mutawatir. Ya, kalau dikatakan mutawatir, berarti banyak sekali yang merawikannya. Ya, mutawatir. Ya, kalau yang dibilang hadis ahad,
ini berarti yang meriwayatkannya ini di bawah 10 orang. Tapi kalau mutawatir itu berarti banyak sekali kemudian yang meriwayatkan tentang hadis ini ya. Jadi semakin banyak sahabat yang meriwayatkannya, maka kemudian hadis itu semakin baik ya, mutawatir. Oleh karenanya ya, Imam Ad-Daudi rahimahullah mengatakan di sini dalam kitabnya ya, bahwasanya memang salah satu hadis yang kemudian mutawatir dan diriwayatkan oleh banyak sahabat ya, sampai 50 orang sahabat itu menceritakan tentang syafaat dan telaganya ya. Maka kemudian kita itu memiliki harapan dan iman yang kemudian sangat begitu yakin tentang perkara tersebut ya. Memang termasuk salah seorang ulama yang mengumpulkan nama dari sahabat-sahabat yang meriwayatkan hadis tentang telaga Nabi ini adalah di antaranya itu Ibnu Hajar Al-Asqalani pada saat itu. Nah, kita lihat telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini menjelaskan tentang telaga ini ya. Beliau mengatakan, "Haudi masiratu syahrin." Luas telagaku, kata Nabi, itu seluas sebulan perjalanan. Masya Allah. Sebulan perjalanan. Antum dari sini ke Padang berapa hari? Naik kendaraan 2 hari ya? 1 hari setengah lah ya. Dari sini ke Ambon lah. Zaman-zaman dulu tuh naik kapal 4 hari, Pak. 4 hari. Tapi kan perjalanan kapal ini kan perjalanan laut, jadi dia lambat. Ini jauh sekali ya. Sebulan perjalanan itu menggambarkan betapa luasnya telaganya Nabi. Ini seakan-akan kita itu misalnya sedang menyusuri sungai, yang sungai itu nggak habis-habis, harus sebulan perjalanan jaraknya. Ini kan panjang sekali, Masya Allah. Ya, bahkan kemudian setiap sisinya itu sama panjangnya. Setiap sisi sama panjangnya. Ada sungai, ya, ada telaga atau danau. Mungkin yang panjang ya bagian sisi panjangnya saja. Lebarnya sempit. Nah, contoh Sungai Nil ya kan. Sungai Nil itu panjang tapi tidak lebar. Tapi telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu lebarnya sama dengan panjangnya. Ya. Jarak untuk mengetahui luasnya ini sebulan perjalanan, Masya Allah. Ya. Maka kemudian beliau ini kadang menggambarkan luasnya telaganya beliau ini ukurannya pakai waktu. Ukurannya pakai waktu. Ya, haudi maisaratun syahrin, masiratu syahri. Luas telagaku itu sejarak sebulan perjalanan. Ya. Jadi di sini dikatakan bahwa sebulan perjalanan ini menggunakan kuda, Pak. Menggunakan kuda. Kuda ini ketika dia berlari dengan sepeda, lebih cepat mana? Kuda. Jadi ini jaraknya Masya Allah luar biasa sekali. Luar biasa sekali. Ya. Maka perbandingan ini kemudian menggambarkan bahwa telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini sangat luar biasa. Ya. Maka kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di sini kita melihat bahwasanya ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini memiliki telaga yang kemudian bentuk dari syafaat, ya, yang kemudian akan beliau berikan kepada umatnya nanti di hari kiamat, di akhirat. Ya. Maka di sini anituhu ka'adadin nujum, ya. Cangkir-cangkirnya ya, yang akan digunakan oleh umatnya untuk minum dari telaganya ini sebanyak bilangan bintang di langit. Sebanyak bilangan bintang di langit. Ya. Ini memang Allah sediakan kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya.
Maka saya itu selalu kemudian memiliki harapan yang kemudian besar, ya, bahwa mengenal Nabi ini menyelamatkan mulai di dunia, ya, di dalam kubur, ya, sampai di akhirat. Ya, kita ini mungkin amalan kita ini tidak sebaik orang lain, tidak sebaik sahabat-sahabat yang lain, tidak sebaik ulama-ulama terdahulu. Tapi kita kemudian tahu bahwa ada hadis ketika seorang badui itu mengakui hal yang sama seperti yang saya sampaikan sekarang. Ibadahku biasa, tidak seperti yang lain. Tapi cintaku kepadamu ya Rasul melebihi kecintaanku kepada diriku sendiri. Maka Nabi bilang, anta ma'aman ahbabta. Engkau akan bersama orang yang engkau cinta. Dari sini kita tahu mencintai Nabi membuat kita bersama Nabi sampai dimanapun. Bukankah salah satu pertanyaan di alam barzakh nanti, ya, di alam kubur, salah satu pertanyaannya itu adalah mengenai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rajul, laki-laki yang telah diutus kepada kalian. Kalau enggak kenal, bahaya. Membahayakan alam barzakh kita. Ini kan namanya fitnah kubur. Ya, fitnah kubur. Makanya kemudian ini sangat luar biasa, ya. Dimudahkan fitnah kuburnya, ya, diberikan air minum dari telaga. Ya, syaratnya kenal Nabi, cinta Nabi. Ya, insyaallah. Kajian sirah nabawiyah kita ini salah satu bentuk wujud kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita di barzakh kita, Allah mudahkan kita di akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Nah, kemudian jadi kita tahu hari ini bahwa luasnya seluas sebulan perjalanan menggunakan kuda. Setiap sisinya sama panjang. Ya. Cangkir yang kemudian akan digunakan untuk meminum itu banyaknya sebanyak bilangan bintang di langit. Ya. Adapun warna dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau itu menceritakan di dalam hadis, ya, wa ma'uhu abyadu minal wariq. Airnya itu lebih putih dari perak. Lebih putih dari perak. Ini Masya Allah, ya, lebih putih dari perak. Dalam hadis yang lain dikatakan asyaddu bayadan minal laban. Lebih putih dari susu. Lebih putih dari susu. Kalau telaga sekarang, Pak, ya, itu jarang kita temukan yang airnya tuh bening semuanya. Apalagi kemudian Nabi ceritakan di sini, ya, inna haudi ab'adu min ailata min adanin lahu ashaddu bayadan min al-thalj. Ya. Dikatakan dia itu lebih putih dari salju, lebih bersinar dari perak, lebih putih dari susu, lebih putih dari salju. Ya. Salju ini kan warnanya kan sangat putih sekali, ya. Nabi kemudian, ya, jadi dari luasnya kita sudah tahu, jumlah cangkirnya kita sudah tahu, warnanya kita sudah dikasih tahu. Bagaimana dengan rasa dan bau dari telaga Nabi ini? Dikatakan wa ahla minal asal bil laban. Lebih manis dari madu yang dicampur dengan susu. Allah. Lebih manis dari madu yang dicampur dengan susu. Ya. Ini mudah-mudahan sifat-sifatnya ini kita pelajari, nanti di akhirat bisa kita minum. Amin ya rabbal alamin. Luasnya sebulan perjalanan menggunakan kuda. Itu luar biasa. Warnanya lebih putih dari salju. Rasanya seperti madu dan susu yang dicampur. Ya. Warihuhu atyabu minal misk. Bagaimana dengan baunya? Lebih wangi dari kasturi. Lebih wangi dari kasturi. Ya. Mungkin kita tidak akan menemukan jenis air yang disebutkan oleh Nabi di sini di dunia, tapi kemudian di akhirat. Allah, ya. Maka kemudian ini karena memang telaganya ini bersumber dari surga.
telaganya ini airnya bersumber dari syurga. Ya. Jadi sungainya ini, ya, dalam sebuah riwayat memang dikatakan, makanya sering dikatakan telaga Al-Kautsar. Kan? Al-Kautsar ini sebuah sungai yang mengalir di syurga. Al-Kautsar, ya, itu sebuah sungai yang mengalir di syurga, itu Al-Kautsar. Maka memang Nabi SAW ini memang kadang telaganya sering disebut dengan telaga Al-Kautsar. Karena airnya ini mengalir dari sungai di syurga. Sungai di syurga itu namanya Al-Kautsar. Makanya sering dinamakan telaga Kautsar. Nabi mengatakan bahwasanya yashhabu fihi mizabani minal jannah. Ya, memang telaga Nabi ini memiliki 2 saluran air yang bersambung langsung ke syurga. Ya, bersambung langsung ke syurga. Inilah kemudian istimewanya umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, walaupun kemudian akan dihisab, ya, sudah merasakan panas yang luar biasa, tapi sudah diizinkan meminum air yang sumbernya itu dari syurga. Masya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka dalam riwayat yang lain beliau mengatakan bahwasanya yaghuttu fihi mizabani yamuddanihi minal jannah. Ya, di dalam telagaku itu ada 2 mata air yang kemudian memancarkan air dari syurga. Ahadahuma min dhahab, satu dari emas, wal akhiru minal wariq, ya, satu dari perak. Ya. Ini luar biasa. Setelah kita bahas sifat-sifatnya, ya kan? Ini keistimewaan yang Allah sediakan, ya, untuk siapa, Pak? Untuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka bersyukurlah kita yang kemudian dilahirkan dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ingat-ingat sirah dulu, ya, macam Abu Lahab itu. Ya. Abu Lahab ini kan padahal masih pamannya. Ya. Abu Lahab itu memang nama aslinya itu Abul Uzzah. Ya, Abul Uzzah. Ya. Abu Lahab ini pamannya Nabi. Ya. Jadi kakeknya Nabi Abdul Muthalib ini punya beberapa orang istri. Ya. Nah, Abul Uzzah atau Abu Lahab ini itu anaknya Abdul Muthalib dari istri yang berbeda dengan Abdullah, ayahnya Nabi. Ya, jadi Abu Lahab ini dibilang Abu Lahab karena wajahnya ini berkilau. Bukan bercahaya, tapi berkilau. Ya. Matanya agak sedikit juling. Rambutnya dikepang 2. Ya. Awalnya waktu Nabi lahir, Abu Lahab ini sangat cinta kepada Nabi. Tapi ketika turun risalah kepada baginda Nabi Muhammad SAW, mulai saat itu dia memusuhi Nabi. Dia ada di belakang Nabi terus. Setiap Nabi bertemu seseorang mendakwahkan Islam, dia datang kepada orang tersebut, dia bilang jangan percaya. Kalau tidak salah dia meninggalnya itu setelah perang Badar. Abu Lahab tidak ikut perang Badar, tapi dia kasih uang 4.000 dirham sebagai pengganti ketidakhadiran dia. Ya, Abu Lahab itu meninggal karena penyakit, ada yang bilang taun, ada yang bilang lepra. Yang jelas penyakitnya menular. Ya, sampai tuh nggak ada yang berani menguburkan dia karena takut tertular. Akhirnya digali kuburan, jenazahnya itu didorong pakai tongkat. Karena orang takut. Baru setelah itu mereka lemparkan tanah dari jauh, batu, agar kemudian jenazahnya tertutupi. Yang luar biasa, Abu Lahab hidup di zaman Nabi, ya, bersama Nabi, ya, di tempat yang sama, di waktu yang sama,
tidak Allah kasih hidayah. Maka bersyukurlah kita, lahir ribuan kilo jaraknya dari Nabi, ribuan tahun jaraknya dari Nabi, tapi kemudian Allah menetapkan kita pada pagi hari ini, dilahirkan sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak-banyaklah bersyukur. Kenapa? Karena kita ini diistimewakan dengan status sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kenapa? Karena orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala yang bukan umatnya Nabi Muhammad itu tidak boleh kemudian mendekati atau tidak akan menghampiri telaga tersebut. Ya. Mereka tidak bisa minum dari telaga tersebut. Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan siapa orang yang pertama kali mendatangi telaga beliau. Ya, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Nabi bersabda, awwalun nasi wurudan alaihi fuqara'ul muhajirin. Yang pertama kali datang di telaga, ya, orang fakir dari sahabat muhajirin. Ya, asyu'tu ru'usa, ya, yang rambutnya acak-acakan, ya. Ad-dunsu thiyabal ladzina la yankihuna al-mutana'imati wa la tuftahu lahum abwabus syudad. Mereka itu orang yang pakaiannya kumal, ya, tidak menikahi wanita yang hidup dalam kemewahan, ya, yang tidak dibukakan pintu apabila bertamu di rumah-rumah manusia. Ya. Ini memang ada jenis golongan, ya, yang Nabi ceritakan dalam beberapa riwayat hadis. Ya. Asy'atha akbar, ya, yutilus safar, acak-acakan rambutnya. Seorang musafir, mad'ufun bil abwab, ditolak di pintu-pintu manusia, lau aqsama 'ala Allah abarra. Tapi kalau jika dia berdoa kepada Allah, langit bergemuruh. Ini orang terkenal di antara penduduk langit, di antara malaikat. Ya. Kita ini banyak yang terkenal di antara manusia, tapi namanya asing di penduduk langit. Ada di antara kita mungkin tidak terkenal di antara manusia, tapi namanya menggelegar di langit Allah di antara para malaikat. Nah, mereka ini golongan pertama, Pak, yang kemudian akan mendatangi telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sebagaimana memang kita tahu bahwa orang-orang miskin itu lebih dulu mendapatkan kenikmatan di akhirat, ya, berupa masuk surga dari orang-orang yang kaya, betul? Kan dalam hadis disebutkan, ya. Kenapa mereka lebih dulu, Bapak Ibu sekalian? Karena hisabnya ini lebih ringan. Hisabnya lebih ringan. Memang semakin sedikit harta, semakin sedikit hisabnya. Ya, mudah-mudahan kita dimudahkan, ya. Ya, karena semuanya kita ini semakin banyak, semakin dihisabkan. Yang duluan masuk surga yang punya Avanza apa yang punya Alphard? Ayo, siapa yang duluan? ini saja, bukan berarti lambat, tidak. Ini yang punya Alphard di sini jangan tersinggung. Ya. Karena memang kenyataannya yang lebih sedikit itu lebih duluan. Bukan tidak masuk, ya. Sama kayak kita belanjalah di supermarket. Yang duluan keluar dari supermarket, yang belanjaannya banyak apa sedikit? Yang nggak belanja. Atau yang nggak belanja sama sekali. Ya kan? Keluar duluan, ya kan? Maka kemudian memang al-fuqara'ul muhajirina yadkhuluna al-jannah qabla aghniyaihim bi 500 sanatin. Ya. Orang-orang fakir dari kalangan muhajirin. Ini orang-orang fakir dari kalangan muhajirin. Kalangan muhajirin. Ya. Mereka itu 500 tahun lebih dulu masuk syurga. Ya. Ya. Apapun kita, semuanya pasti akan dihisab. Ya. Kalaupun misalnya tertunda, pada akhirnya kita akan masuk semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ya. Maka kemudian
orang pertama yang kemudian akan mendatangi telaga ini adalah orang yang Nabi sebutkan tadi, ya, kaum fakir dari kalangan muhajir. Ya. Maka kemudian dikatakan dalam hadis bahwasanya taridu alayya ummatil haud, umatku akan menemui diriku di telagaku. Wa ana adudun nasi anhu, aku dan aku menghalau mereka darinya, ya. Kama yadhudu ar-rajulu ibli, ar-rajul an iblihi. Qalu ya nabi Allah, ata'rifuna. Ya. Ini dikatakan, ya, umatku menemuiku di telaga, tapi ada yang kemudian aku halau mereka seperti aku menghalau unta orang lain dari untanya. Jadi kalau ada unta orang lain yang hendak ininya dihalau oleh Nabi, ya. Di sini kemudian ada umat yang kemudian umatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang kemudian dihalau oleh Nabi dari telaganya, ya, sehingga sahabat tanya, ya Nabi Allah, apakah engkau mengenal kami? Ya, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, na'am, lakum sima laysat li ahadin ghairukum tariduna alayya ghurran muhajjalina min atharil wudu. Ya. Kalian itu memiliki tanda yang tidak dimiliki oleh umat yang lain. Ya. Apa tandanya, bapak-bapak sekalian? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalian itu menemui diriku dalam keadaan putih bersinar bekas air wudu. Maka barang siapa yang kemudian tidak pernah salat, tidak pernah berwudu, ya kata Nabi, aku akan mengenali kalian dari bekas wudu kalian. Jadi yang enggak pernah salat, enggak pernah wudu, tidak akan dikenali oleh Nabi ketika nanti berada di akhirat nanti. Ya, karena yang berwudulah yang kemudian bercahaya, sehingga Nabi itu mengenal umatnya dari situ. Ya, dan sungguh kata Nabi, kelompok dari kalian yang akan dihalau dariku, ya, yang tadi disampaikan tidak akan sampai kepadaku, ya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, fayaqulu, ya, pada saat itu, wahai Rabb, mereka adalah para sahabatku, ya. Kemudian maksudnya umatku, ya. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, apakah kamu kemudian wahal tadri ma ahdatsu ba'daka, apakah kamu tidak tahu apa yang mereka lakukan sepeninggal dirimu, ya. Dalam riwayat yang lain Nabi bersabda, innal haudi la ab'adu min ailata min adanin walladhi nafsi biyadayhi. Ya, di sini dikatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengenali kita, ya, ila akhir hadis, dalam keadaan kita itu sering berwudu, ya. Tapi kemudian ada umat yang kemudian dihalau, umatnya Nabi. Nabi tanya, kemudian dikatakan bahwasanya, ya, apakah kamu tidak mengetahui apa yang mereka lakukan sepeninggal dirimu? Ya, ini yang kemudian dikatakan. Maka yang kemudian tidak bisa minum dari telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini, ya, itu ada beberapa kelompok. Ada beberapa kelompok. Ya, jelas orang yang kufur, mengingkari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mengingkari Allah Subhanahu Wa Taala, tidak bisa mendekati telaga ini. Ya. Nabi bersabda, inni faratukum alal haud, man marra alayya syariba, wa man syariba lam yazma abadan. Ya, aku menunggu kalian di telagaku. Siapa yang menuju telagaku akan minum, dan siapa yang minum tidak akan haus selama-lamanya. Ya. Kita tahu orang-orang yang kufur kepada Allah ini akan merasakan kehausan yang luar biasa nanti di akhirat. Ya. Kemudian di sini dikatakan, ya, di antara orang-orang atau kelompok yang tidak akan minum dari telaganya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seperti orang yang zalim, ya, seseorang yang zalim. Ya. Maka kemudian, ya, ulama itu memang mengelompokkan golongan yang tidak akan minum dari telaganya Nabi adalah disebutkan bahwasanya, ya, ketika Nabi hendak menyambut mereka, mereka terhalang. Mereka terhalang. Maka Nabi kemudian mengatakan, innahum minni. Ya, innahum minni. Mereka itu umatku, mereka itu umatku. Ya, kemudian dikatakan,
fayuqal innaka la tadri ma 'amilu ba'daka. Engkau tidak tahu apa yang mereka lakukan sepeninggal dirimu. Allah. Ya, walaupun Nabi kemudian mengatakan innahum minni. Mereka umatku, mereka umatku. Ya, ketika mau mendekat ke telaga, mereka dihalau, enggak boleh mendekat. Kemudian dikatakan bahwasanya ya, innaka la tadri ma 'amilu ba'daka. Engkau tidak tahu apa yang mereka lakukan sepeninggal dirimu. Ya, sepeninggal dirimu. Ya. Maka kemudian pada saat itu, ya, ulama mengelompokkan bahwa yang terhalau adalah orang-orang yang kemudian melakukan kezaliman. Ya, melakukan kezaliman di dalam kehidupan mereka. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, agar kemudian kita tidak termasuk golongan-golongan yang dihalau untuk kemudian mendekati telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita belajar sirah agar muncul rasa cinta kita. Kaum muslimin itu kalau enggak cinta sama nabinya itu membahayakan dunia dan akhiratnya. Ya. Memang banyak sekali anak muda zaman sekarang ya, yang kemudian pemahamannya tentang nabinya itu sangat minim sekali. Tapi pengetahuannya terhadap idola-idola yang lain itu luar biasa. Tapi ditanya tentang nabi, bahaya kalau nggak tahu tentang nabi ini bahaya. Ya, bahaya. Itu sangat kemudian fatal. Ya. Maka kemudian kita tahu bahwasanya orang-orang yang mengingkari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, itu terhalau dari mendatangi telaganya. Ya. Maka hadis-hadis yang kemudian bercerita tentang telaga ini adalah hadis-hadis yang diriwayatkan 50 sahabat sampai kemudian ada yang mengatakan sampai 80 orang sahabat. Ya. Sampai dalam hadis itu diriwayatkan Ubaidillah bin Ziyad mendatangi Abu Barzakh, innama ba'athtu ilaika li'as'alika 'anil haud. Aku datang kepadamu untuk bertanya tentang perihal telaga al-haud. Sami'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam yadhkuru fihi syai'an. Ya. Aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut-nyebut tentang itu. Kemudian faqala lahu Abu Barzakh, beliau mengatakan Abu Barzakh ini, "Na'am, betul. Nabi menyebut-nyebut itu. La marrah, bukan hanya sekali. Ya, wala thintain, wala thalatha, tidak hanya satu kali, dua kali, tiga kali, wala arba'a, 4 kali, wala khamsah atau 4 kali. Faman kadzdzaba bihi fala suqaha Allahu minhu, thumma kharaja mughdaban sinin." Ya, ini dalam Sunan Abu Daud. Ya, Nabi itu menyebutnya lebih dari itu. Ya, maka Masya Allah kita membayangkan sesuatu yang sudah Nabi ceritakan kepada kita. Luasnya sebulan perjalanan menggunakan kuda. Ya, rasanya itu seperti madu dicampur susu. Kemudian warnanya itu lebih putih dari perak, lebih putih dari salju, lebih putih dari susu. Ya, bahwa telaga ini kemudian akan diminum oleh umatnya. Ya, yang berdiri kehausan pada saat itu, karena matahari Allah dekatkan dengan jarak yang tidak begitu jauh. Sehingga keringat mereka bercucuran. Ada yang keringat mereka itu membanjiri kaki sampai tumitnya. Ada yang sampai betisnya, ada yang sampai lututnya, ada yang sampai pinggangnya, ada yang sampai tenggelam oleh keringatnya sendiri. Tenggelam oleh keringatnya sendiri. Ini semua berdasarkan amalan. Semakin sedikit amalannya, maka semakin banyak keringat yang membanjiri dirinya. Ya. Semakin banyak amalannya, maka semakin sedikit keringatnya yang keluar pada saat itu. Ya. Maka kita butuh minum dari telaganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nabi mengulang-ulang kemudian perkara tersebut, ya, tentang hadis yang berbicara tentang ini. Maka apa yang kemudian harus kita lakukan Bapak Ibu sekalian? Yang pertama, hendaknya kita menjaga wudu. Menjaga wudu. Hal ini sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh sahabat, bagaimana mereka dikenali? Kata Nabi, "Na'am lakum sima laysat li ahadin ghairikum tariduna alayya ghurra muhajjalina min atharil wudu." Pada saat itu kalian datang menemuiku dalam keadaan wajah kalian bersinar karena air wudu. Ya,
Maka latih diri kita untuk menjaga wudu, bapak-bapak sekalian. Wudu itu dilatih untuk dijaga, bukan hanya pada saat sholat kita berwudu, tapi dalam keadaan di luar sholat pun kita jaga wudu kita. Kenapa? Saya menjaga wudu hingga wajah saya ini mudah dikenali oleh Nabi nanti di akhirat. Ya. Tapi jangan wudunya dijaga, sholatnya nggak dijaga, Pak. Wudu tapi kagak sholat. Nah ini batil ini. Ya. Jaga wudu yang pertama. Ya. Kemudian apalagi yang kemudian kita lakukan? Kita perbanyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Perbanyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian di sini dikatakan Nabi SAW bersabda, "Innakum satarawna ba'di atharata syadidah, fasbiru hatta talqaw Allah wa rasulahu sallallahu alaihi wasallam 'alal haud." Ya, sepeninggal aku nanti kalian akan melihat banyak perkara yang berat, maka dari itu bersabarlah hingga kalian berjumpa Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam nanti di akhirat. Ya. Kita akan menemukan sekali perkara yang berat di akhir zaman ini, betul. Banyak perkara yang kemudian manusia ini jauh dari agama. Ya. Maka bersabarlah. Ya. Di antara kezoliman yang kemudian menghampiri diri kita, godaan yang begitu besar yang menjauhkan manusia dari agama ini, ya. Pertahankan kesabaran kita untuk melaksanakan ketaatan. Ya. Makanya istiqamah ini di dalam ketaatan ini adalah salah satu perkara yang kemudian berat untuk dilakukan. Ya. Maka saya mendoakan semoga kita semua bisa meminum air telaga, ya, yang kemudian Nabi sebutkan di dalam perkataan-perkataannya. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita bahas tentang perkara tersebut agar kemudian kita semakin ingin mengenali Nabi di dalam kajian sirah-sirahnya nanti. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah nanti di Sabtu depan, Sabtu bulan depan kita lanjutkan kembali kajian sirah nabawiyah kita. Amin ya rabbal alamin. Kalau enggak salah kajian sirah kita itu masih awal-awal, masih muqaddimah. Ya, masih muqaddimah. Itu masih intermezzo gitu. Ya. Baik. Kita belum sampai kepada akhlak-akhlak Nabi. Ya. Kita belum sampai, nanti kita bahas sedetil-detilnya. Ya. Sehingga kita tahu ya bahwasanya orang yang kita cinta adalah orang yang kemudian kita kenali dengan baik. Ya. Ada yang mengaku cinta tapi tidak kenal. Ini berarti cintanya palsu. Betul ya? Kan kalau seseorang mencintai seseorang, dia pasti kemudian mempelajari dengan detail apa perkara yang membuat orang yang saya cinta ini sedih. Apa perkara yang membuat orang yang saya cinta ini bahagia. Nah itu semuanya akan kita pelajari. Amin ya rabbal alamin. Waktu syuruk jam berapa? 2 menit lagi. Baik, kita akhiri kajian sirah nabawiyah kita pada pagi hari ini, ya. Saya mendoakan doa yang sama yang saya doakan di awal tadi. Ya. Semoga kita semua mendapatkan catatan amalan hisab kita dari tangan sebelah kanan. Ya. Kenapa? Sebelah kanan ini menunjukkan kita itu hisabnya ringan. Hisabnya mudah. Fa'amma man utiya kitabahu biyaminihi. Siapa yang menerima kitab catatan amalannya dari sebelah kanan, maka sudah pasti fasaufa, ya, dia itu mengalami hisab yang ringan. Sehingga fayanqalibu ila ahlihi masrura. Ya, jadi seperti orang yang diperiksa, kemudian dia kembali kepada kelompoknya dalam keadaan gembira. Di syurga. Ini luar biasa sekali. Memang Nabi mengatakan
umat pertama, kelompok pertama dari kaum muslimin yang masuk surga itu wajahnya bagaikan bulan purnama, gembira. Ya, Bapak Ibu ketika selesai diperiksa hasilnya bagus, sedih nggak? Masrur. Kalau hasilnya bagus pasti gembira. Maka saya mendoakan ya, semoga kebaikan-kebaikan ini semuanya kita dapatkan. Amin ya rabbal alamin. Kita mendoakan semoga semua dari kita yang hadir di sini yang punya kesempitan, Allah angkat kesempitannya. Yang punya masalah, Allah hilangkan masalahnya. Yang punya musibah, Allah angkat musibahnya. Allah jadikan hati kita tetap di jalan Allah. Ya. Kita minta Allah agar menurunkan hidayah di dalam hidup kita. Karena kalau Allah yang kemudian memberikan hidayah kepada kita, iblis pun tidak akan sanggup untuk menggelincirkan kita. Sebagaimana kalau Allah sesatkan kita, maka malaikat pun sekalipun tidak akan sanggup untuk memberikan jalan kebenaran bagi kita. Allah jauhkan kita dari godaan syaitan yang menimbulkan rasa was-was di dalam diri kita. Ya, Allah jadikan kita hamba-hamba yang senantiasa menjaga wudunya, yang bisa meminum air dari telaga Al-Kautsar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qouli hadza wa astaghfir li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.